Saya minta dimaafkan karena keadaan kondisi saya memang ya ini sakit. Jadi Romo Fusi akan menampilkan diri untuk difoto sebagai kenang-kenangan. Untuk Tombogelo, untuk angkatan penerima sakramen Krisma kali ini, saya akan menghadiahi Anda satu-satu rosario ya. Ini rosario memang akrab dengan hidup kita umat Katolik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi yang diurapinya. Selamatkanlah umatmu ya Tuhan. Berkatilah milik pusakamu, gembalakanlah mereka selama-lamanya. Demikian Mazmur 28 yang mengungkapkan kepasrahan kita kepada Allah yang menjadi kekuatan hidup agar kita mampu mengarungi gelombang-gelombang kehidupan yang mengancam keselamatan kita. Bersama kita siapkan hati untuk merayakan Ekaristi, syukur atas kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Hari Minggu biasa ke-12. Saudara-saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu kita sebagai umat Katolik mengalami perayaan Paskah sengsara, lebih tepatnya sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai suatu perayaan memang merupakan suatu yang penting di samping perayaan kelahiran Tuhan pada Natal. Namun sebenarnya pengalaman sengsara, wafat dan Tuhan kita Yesus Kristus bukan hanya dirayakan saja pada waktu-waktu tertentu, tapi sebenarnya seluruh hidup kita, bahkan saat-saat atau masa-masa hidup kita atau waktu-waktu yang kita alami sebenarnya adalah perjalanan mengalami sengsara, wafat, mati, dan bangkit bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang perlu menjadi perhatian kita semua. Setiap kali kita mau menghayati sungguh iman kita akan Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus berani untuk mengalami kesengsaraan, memanggul salib, mati karena dosa-dosa hidup kita, dan bangkit bersama Dia. Inilah yang menjadi pengalaman yang sesungguhnya, yang sejati sebagai orang yang beriman Kristiani, yang mau mengikuti Tuhan Yesus secara sungguh dan secara total. Hari ini kita bersama mendengarkan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 4 yang mengisahkan bagaimana murid-murid merasa ragu, khawatir, gelisah, takut, bahkan menggigil ketakutan
waktu bersama dengan Tuhan Yesus di dalam perahu, dan ombak besar dan gelombang angin ribut datang. Inilah warta pesan dari Injil Markus yang mengingatkan kita bahwa bagaimanapun juga ancaman bahaya, bahkan kehancuran hidup, janganlah lupa bahwa Tuhan beserta kita. Allah kita adalah Allah yang hadir. Allah kita adalah Bapa kita, Bapa di surga, yang harus kita alami kehadirannya. Justru pada saat-saat di mana kita sungguh membutuhkan keamanan, kepastian, bahkan kesejahteraan yang sangat kita dambakan di dunia ini, hidup di dunia ini. Memang seperti pengalaman setiap orang bahwa sering kali baru mengalami Tuhan kita itu kalau kita kepepet, ya kalau kita terdesak, terancam bahaya, bencana, seperti pada masa pandemi COVID-19 ini, dan seluruh dunia, tidak ada yang tidak takut, bahkan khawatir bagaimana. Semua orang berseru, bagaimana Tuhan kami alami sebagai Tuhan yang hadir. Seringkali Tuhan kita alami dalam peristiwa-peristiwa yang besar, yang hebat, dalam mukjizat, kesembuhan misalnya. Tapi sebenarnya Tuhan kita alami juga dalam hidup sehari-hari yang biasa-biasa saja, yang mengingatkan kita untuk hidup, paling tidak hidup bersih, hati-hati. Hidup yang biasa, selalu mengandaikan kerendahan hati yang menjadi dasar bagi kita. Karena sebenarnya manusia itu rapuh. Berbicara tentang penyakit, kita ini sebenarnya tidak aman. Karena bukan hanya virus. Virus ini memang ada virus yang baik dan virus yang jahat. Artinya virus yang menyerang kekebalan tubuh kita. Tapi juga ada bakteri, ada lagi jamur, ada parasit, semacam benalu dalam hidup kita. Maka tidak heran bahwa pandemi ini banyak hikmahnya untuk lebih berhati-hati dalam hidup, dengan rendah hati mengakui bahwa kita sungguh bergantung kepada orang lain, kepada orang sesama kita, tetapi juga kita tahu bahwa kita sangat bergantung kepada Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk berpikir apa yang seharusnya kita buat. Karena kebijaksanaan hidup, kehati-hatian, dan kebenaran yang memimpin kita. Kebenaran bagaimana hidup yang benar dan lurus. Saudara-saudara yang terkasih,
Hari ini kita juga bersyukur karena kita bersama mau meneguhkan 132 saudara-saudara kita yang akan menerima sakramen Krisma, atau dengan kata lain sakramen penguatan. Ada nama lain, sakramen kedewasaan iman Kristiani. Anda telah dipersiapkan selama beberapa bulan, offline atau online, untuk membaharui iman kita kepada Allah yang adalah Bapa kita di surga, yang mengutus putranya sendiri untuk penyelamatan kita dan penebusan hidup kita, dan Roh Kudus yang bekerja untuk mendorong, memberi semangat kepada kita. Paling tidak, Anda telah disiapkan untuk mengerti bagaimana karya Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang mengantar kita supaya bisa mengenal Allah yang sejati, bukan Allah yang kita kenal secara sembarangan saja, tapi Allah yang sungguh, yang kita terima dari kitab suci maupun pelajaran agama, maupun dalam doa pribadi. Itu yang membuat kita mengenal Roh Kudus sebagai roh kebenaran, hidup. Paling tidak mengenal bagaimana kasih Allah yang demikian besar sehingga mengutus putranya sendiri sebagai sabda kehidupan, sabda jalan yang lurus dalam hidup, bahkan kehidupan sejati itu sendiri. Roh Kudus juga menguatkan kita sebagai roh yang roh keteguhan, kesetiaan, roh akal budi dan pengertian. Ini yang membuka pikiran kita akan sesuatu yang nampaknya kira-kira baik, tapi sebenarnya jahat, sebenarnya buruk. Roh Kudus juga bekerja untuk kesetiaan, roh yang membuat kita setia, roh yang membuat kita bijaksana, yang bisa mengerti apa yang penting, perlu bagi kehidupan ini. Dengan demikian banyak yang kita harapkan dari karya Roh Kudus dalam hidup kita. Maka nanti saya sebagai uskup mempunyai tugas untuk menerimakan tanda karunia Roh Kudus pada dahi. Ini memang kelihatannya hanya upacara saja, tetapi inilah kenyataan hidup kita sehari-hari yang harus senantiasa mendambakan, memohon agar kita diterangi oleh Roh Kudus. Kalau kita mengalami masa yang sulit, yang berat, jangan lupa mohon agar Roh Kudus menerangi kita dalam doa-doa kita, dalam segala usaha pekerjaan, supaya dibimbing untuk melakukan, mengalami, menjalani yang sungguh berasal dari Allah, bukan karena manusia saja.
terimalah tanda karunia Roh Kudus di dahi, dan selanjutnya Anda akan, saya dan karena jumlahnya 100 lebih ini, saya dan Romo Eko Budi Susilo sebagai wakil uskup atau Vikjen berbagi untuk menerimakan itu, tanda karunia Roh Kudus di dahi. Selanjutnya kami akan menepuk pipi sebelah kiri, menepuk kecil ya. Nah, ini. Inilah tanda bahwa kita sering harus membangunkan diri kita sendiri, sadar bahwa memang hidup harus dijalani dengan sungguh, dengan serius. Bukan dengan ya asal mengalir saja. Sehingga kita mudah merasa lelah, menjadi bosan, mudah kecewa. Maka itu kesempatan untuk mengingatkan diri sendiri. Iya, inilah kesempatan. Kalau mengalami sesuatu yang sulit dan berat, seolah-olah kita menepuk ini mengingatkan kita memang harus paling tidak mudah mengaduh, sedikit-sedikit mengaduh. Ada yang sulit lalu aduh. Dan biasanya kalau sudah mengaduh itu biasanya kalau diikuti dengan ini bunyi mulut ini, itu, duh, wah. Itu melemahkan jiwa, melemahkan perjuangan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda dalam Injil Markus mengingatkan kita, barang siapa mau mengikuti aku, hendaklah ia memanggul salib setiap hari. Manggul salib itu segala yang sulit dan berat dalam hidup, itu salib. Jadi memanggul salib setiap hari, menyangkal diri. Menyangkal diri berarti tidak mengandalkan ini loh, hebat aku. Kalau tidak ada aku, wah, jadi egoisme diri, terlalu membanggakan diri sendiri. Hendaklah kamu menyangkal diri, memanggul salib setiap hari dan mengikuti aku. Marilah kita bersama mendukung saudara-saudara kita ini untuk terus berjuang. Tidak mudah gelisah, takut, khawatir karena gelombang, karena badai yang mengancam hidup kita, karena kita lupa pada Tuhan yang hidup bersama kita dalam segala kesulitan hidup kita. Kalau kita mendekat dengan Dia, iman kita akan sungguh terbukti, iman yang kuat, iman yang dewasa, sebagai orang yang mau mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus dengan sungguh. Saudara sekalian, sebelum kamu menerima Roh Kudus, ingatlah akan iman yang telah kamu akui pada waktu kamu dibaptis, atau yang telah kamu akui dengan perantaraan orang tua atau bapak ibu permandian. Saya minta juga seluruh umat ikut memaharui janji baptisnya bersama para calon krisma. Saudara terkasih, apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk takhayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat?
Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak asasi manusia? Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar Dia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada anak-anaknya ini yang telah dilahirkan kembali bagi hidup abadi dalam sakramen permandian. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerah-Nya yang berlimpah, dan semoga oleh pengurapannya mereka menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan akal budi, roh nasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat, dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh yang takut akan Dikau demi Kristus Tuhan kami. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku menyerahkan nyawaku demi domba-dombaku, sabda Tuhan. Profesiat untuk 131 saudara-saudariku yang sudah menerima sakramen Krisma hari ini. Kita akan merangkai perayaan syukur ini dengan beberapa sambutan. Yang pertama kepada Wakil Krismawan dipersilahkan. Selamat pagi. Ungkapan rasa syukur kepada Allah Bapa yang Maha Cinta, sebab hanya kasih-Nya lah acara penerimaan sakramen Krisma hari ini dapat terlaksana secara khidmat dan lancar. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, tentunya sangat sulit bagi kita semua. Maka, perkenankan saya mewakili para Krismawan dan Krismawati untuk mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Yang Mulia Uskup Surabaya, Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono dan Romo Vikjen yang telah berkenan memberikan sakramen Krisma kepada kami semua. Kepada Romo Paroki dan Dewan Paroki yang telah mengupayakan kebutuhan kami. Kepada para pengajar yang telah dengan sabar membimbing kami. Kepada para panitia yang menyusun rangkaian pelaksanaan Krisma pada hari ini. Kepada para Krismawan dan Krismawati yang tetap setia dan bersemangat mengikuti proses dari awal pembelajaran hingga akhir, dan kepada seluruh umat dan semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
Monsinyur Romo, Bapak Ibu Panitia serta para Krismawan dan Krismawati, hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kami semua, di mana peristiwa hari ini memberi kami peneguhan dan kekuatan bahwa kami bukan hanya menjadi keluarga gereja, tetapi kami memiliki tugas perutusan menjadi pewarta atau saksi Kristus dalam tanggung jawab kami sebagai bagian dari masyarakat, dalam berbagai profesi dan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu bahwa menjadi saksi Kristus bukan hal yang mudah. Maka dari itu, Monsinyur Romo, doakan kami agar kami mampu menjadi umat yang tidak kendor, dan kami tetap bersemangat dan tidak menjadi suam-suam kuku dalam menjalankan perutusan kami. Demikian sambutan dari kami. Akhir kata, kiranya Roh Kudus selalu membimbing kita semua. Terima kasih. Setelah sambutan perwakilan dari Krismawan dan Krismawati, kita akan mendengarkan sambutan dari Pastor Kepala Paroki Hati Kudus Yesus Surabaya, Romo Juventius Fusi Nusantoro, kemudian dilanjutkan sambutan dari Yang Mulia Bapak Uskup. Kepada Romo Fusi dipersilakan. Disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Uskup yang telah berkenan memberi pelayanan bersama dengan Romo Vikjen untuk sakramen penguatan sakramen Krisma di Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya ini. Disampaikan juga terima kasih untuk semua tim yang telah mempersiapkan katekese, pembekalan untuk para calon Krisma, penerima Krisma, juga untuk tim yang telah mempersiapkan untuk pemberian pembekalan dan pengakuan dosa kepada penerima Krisma yang difabel. Kami terima kasih untuk semua persiapan-persiapan dan pelaksanaannya. Terima kasih juga untuk semua yang telah terlibat dalam acara besar ini, juga tim Komsos, Keuskupan, dan dari paroki, dan dari keluarga, dari para Krismawan-Krismawati. Terima kasih untuk kebersamaan dan solidaritas saling menguatkan dalam semua proses persiapan dan pelaksanaan ini. Semoga ini menjadi berkat iman. Ini peristiwa iman, bukan hanya peristiwa liturgis, ini peristiwa iman. Dan biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita untuk semakin berani bersaksi, bercerita tentang Yesus, semakin berani bersaksi, bercerita tentang Roh Kudus, agar semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan, secara khusus juga melalui kesaksian kita. Semoga kita dikuatkan untuk setia sampai pada akhirnya hanya karena belas kasih Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saya mengucapkan selamat dan provisiat kepada Anda semua yang baru menerima sakramen Krisma. Sakramen adalah tanda Tuhan yang peduli, Tuhan yang punya perhatian, Tuhan yang mengasihi kita, dan itu perlu ditandakan. Apalagi pada kesempatan menerima sakramen penguatan ini, kita diteguhkan menjadi orang Katolik yang beriman dewasa. Orang dewasa itu adalah orang yang tidak ragu-ragu, tidak mudah goyah, tidak bimbang, mantap dalam pengertian, pengenalan akan Allah, dan kesetiaannya sungguh teruji. Tapi ini bukan kesempatan kali ini, bukanlah kesempatan untuk menjadi bangga atau bahkan sombong bahwa kita tidak mudah jatuh, tidak mudah rapuh dalam hidup. Iman kita akan diuji oleh paling tidak
kesungguhan untuk terus. Kalau ditanya apakah semua agama sama saja, ya tidak. Memang semua agama mengklaim, menyatakan bahwa sebagai jalan satu-satunya, malah jalan yang paling benar untuk keselamatan. Tapi kita dengan kesempatan menerima sakramen Krisma ini hendaknya punya iman yang mantap dan dewasa bahwa yang menyelamatkan kita bukanlah agama, tetapi iman kita akan Tuhan kita Yesus Kristus ini. Dan inilah kesempatan untuk sungguh bertekun sampai akhir dalam iman Kristiani. Kalau ditanya apakah semua gereja sama saja, ya tidak. Semua gereja mewartakan, mengklaim atau menuntut bahwa mewartakan Kristus. Tapi apa yang diwartakannya? Itu sungguh Kristus, bukan yang lain-lain. Maka bertekun dalam gereja Katolik tidak mudah terpesona oleh cara-cara untuk membuat iman itu menjadi teguh dengan menganggap bahwa di dalam gereja Katolik kurang ada semangat, kurang ada api iman itu bertumbuh dan berkembang. Penerimaan sakramen Krisma di tengah pandemi ini memang ya terpaksa dan dipaksa karena kita memperhatikan keseluruhan, apalagi kita harus menghargai dan menghormati adanya Satgas COVID-19 ini, maka kita dipaksa untuk segala peribadatan menjadi senyap gitu, tanpa suatu yang meriah atau yang penuh dengan acara yang menarik atau khusus untuk penerimaan Krisma di gereja katedral ini. Biasanya ada pertemuan setelah ini, lalu sambil makan bersama. Tapi kali ini ya kita adakan secara senyap, jadi bahkan foto bersama tidak. Ya. Tapi ada nanti foto bersama Romo Pastor Kepala Paroki Romo Fusi mewakili saya. Saya minta dimaafkan karena keadaan kondisi saya memang ya ini sakit. Jadi Romo Fusi akan menampilkan diri untuk difoto sebagai kenang-kenangan. Untuk Tombogelo, maka untuk angkatan penerima sakramen Krisma kali ini saya akan menghadiahi Anda satu-satu ya rosario ya. Ini rosario memang akrab dengan hidup kita umat Katolik ya, sebagai alat untuk salah satu alat saja untuk berdoa ya. Untuk berdoa supaya tenang, supaya damai dan lebih menghayati keheningan dalam hidup. Kalau saya tanya, apakah kita bisa berdoa rosario tanpa ini? Bisa saja, ya.
Untuk menghitung Salam Maria supaya genap 10 bisa jari di pelintir Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu bisa aja. Ya. 1 sampai 10. Tapi pakailah ini. Memang ini kita bukan khas Katolik tapi kita mencontoh, kita meniru dari Buddha yang menciptakan pertama kali tasbih. Dan ini bagus untuk dipelintir ya. Bukan untuk ngitung tapi dipelintir ya, sambil ya bukan dipencet ya, tapi dipelintir. Pelintir karena survei membuktikan bahwa ujung telunjuk dan ibu jari kita kalau digesek-gesek begini akan ada sirkuit saraf yang akan menenangkan sampai ke otak kecil. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau. Ini lihat, ini menenangkan. Pakailah itu untuk menenangkan hati kita seperti anjuran Tuhan Yesus sendiri. Jika kamu, Matius bab 6 ayat 6, jika kamu mau berdoa, masuklah dalam kamarmu. Siapa yang masuk kamar lalu teriak-teriak, enggak. Tapi tenang, duduk, lalu mengalami keheningan bersama Tuhan. Jangan pula dipakai sebagai jimat, ya, bukan. Tapi pakailah untuk berdoa, menenangkan hati kita, agar kita dapat berkomunikasi, menyatukan diri kita dengan Tuhan dalam ketenangan, dalam keheningan dan damai. Mari kita tutup, mohon berkat Tuhan pada akhir dari perayaan Ekaristi ini. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh Allah dengan berkat-Nya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita pergi, kita diutus mewartakan kebaikan Tuhan. Amin.